Baik, alhamdulillah. Kebetulan saya diberikan judul ini untuk membahas tentang zikir jahat. Ini ada perbedaan sebelum kita masuk kepada substansi untuk kita menjelaskan tentang zikir jahat. Apa yang betul istilah ada zikir jahat, ada istilah zikir jihad. Boleh kita baca jihad, tapi di depan ha itu harus ada alif, artinya sama. Nah, kalau jahar dengan kalimat jaharun, jahara ya jaharu jaharan dibaca dengan jihad. Tapi kalau kita baca jihad, nah itu yang betul, tidak apa-apa. Tapi kalau dari kalimat jahar kita baca jihad, nah itu yang salah. Mungkin itu dari sekadar lafaz saja. Nah, sekarang kita menjadi pertanyaan, apakah zikir ini setelah Allah menciptakan manusia? Jawabannya tidak. Justru ketika Allah menciptakan makhluk yang terawal, yaitu kalam, ketika ditanya oleh para sahabat, makhluk apa pertama sekali yang diciptakan oleh Allah, itu al-qalam. Al-qalam pena. Pena begitu dia mulai diciptakan langsung mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kata Allah. Artinya setelah qalam baru diciptakan aras dan seterusnya. Semua makhluk itu mereka berzikir kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak berzikir kepada Allah. Sesuai dengan apa yang sudah kita baca di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Semua, yaitu langit 7 lapis. Nyoba katanya langit 7 petala. 7 petala lapis, dan bumi wa ma fihinna, dan orang-orang yang menghuni, adapun makhluk-makhluk yang ada di antara 7 lapis langit dan bumi, semua mereka itu berzikir kepada Allah. Artinya mereka itu menyadari bahwa potensi mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, mereka merasa berkewajiban senantiasa untuk berzikir kepada Allah. Begitu hebat makhluk selain manusia. Tetapi ketika zikir ini didatangkan kepada manusia, itu sudah mulai ada warna dan macam-macam. Ada yang mengatakan zikir ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya seperti jahar itu bid'ah. Inilah menjadi problema kita ini. Ada sebahagian tunggu-tunggu ada burung kampung, dan bahkan beberapa saudara saya sebelumnya mereka itu berzikir setelah sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika kan zikir lagi urung hana babah nyaman medo nyan pun dipuji oleh Rasulullah. Tetapi yang menjadi persoalan ketika dia melakukan sistem ataupun cara berzikir seperti itu, ini dia membid'ahkan orang yang berzikir jahar ataupun sir. Alasan mereka tidak punya dalil. Alasan mereka tidak dicontohkan oleh Rasul, bahkan oleh para sahabat, bahkan oleh para tabi'in. Ini yang menjadi nyoba tahu tuan ketika naurnya tanya badan intelijen. Nyo adalah benih-benih pemecah belah bangsa kesusahan ini, Pak. Jadi itu sampaikannya, bahkan sebabnya salah satu sistem yang dibangun oleh di luar Indonesia, bagaimana supaya agama Islam di Indonesia ini bisa terobrak-abrik dengan cara masuk lewat dalam. Sebabnya lewat luar, lewat luar mungkin untuk dikompas, untuk dihancurkan Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, harus erat dalamnya, harus erat sisi-sisi Islam yang ada di Aceh. Nah, ini yang paling baik. Nah, ketika ini berkembang dan meluas, akhirnya bagaimana kita yang di pesantren hal itu menjadi biasa dan bahkan menjadi kewajiban. Dia tadinya ada sembahyang itu usuji Jerusalem. Afdhalu dzikri qalam annahu la ilaha illallah. Ya kan? Jahat. Nah, begitu keluar ataupun lagi kuliah dan sebagainya, punya dia di pesantren-pesantren. Pegah daun Syafi'i, pegah daun bermazhab Imam Syafi'i.
pegah guru yang taat kepada Imam Syafi'i, tetapi ketika zikir tidak mengikuti sistem Imam Syafi'i. Cibuka al-um, cibuka ditantang tanya. Ya, ketika ada berita lagi, belum pun coba ikut beberapa informasi ataupun lewat media elektronik. Ketika yang beralasan al-um, akhirnya terpanggil oleh ditanya dua-duanya ingin isi al-um. Karena menyadikan di kitab-kitab saya al-um yang memang itu oleh para baik Imam Aisyah. Saya kitab al-um di Al-Mahdi, Anatul Talibi, di Al-Quwat, kemudian Al-Mujaribi, yang ini pegang waktu sanu diha, waktu sanu ba'daha dikursir. Sunat setelah salat maktubah itu dengan zikir sir. Cuman orangnya pun dalam tak bahas gimana yang maksud dengan zikir sir. Sirnya adalah hanya mumet-met babah dia tidak dengar oleh orang lain, atau maksud dengan zikir sir ini adalah zikir qalbiyah. Mumet cuma dah mati. Hanya itu yang pernah kita kaji. Poin pertama. Sebagai poin cuman poin pertama harus kita coba. Dah buka kitab al-um. Gimana yang dimaksud dengan Imam Syafi'i? Nyata kita mungkin kali ini padu-padu video hanya kita buka bahasa jurnalistik karena fokus bahas dan kufrai menyo Ali Al-Farhan Quran terhormatinya, tapi yang hana terhormati oleh sekalian yang ketika disampaikan babak makalah adapun babak rujukan kemudian disembunyikan dalam koridor satu pemahaman tersebut nya dipertanyakan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan yang boleh sebagai dia hanya baca kitab al-um, habis hanya baca al-um, kita yang tak gelupi itu, ini kok, ya, tip, Bismillahirrahmanirrahim, babu imami wa julusi ba'da salam, ba'da yang namanya membaca tentang yang hadis Umar bin Abbas ibn Abbas qala kuntu al-salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Saya tahu setelah selesai salat sallallahu alaihi wasallam biar tapi posisi Abdullah Zubair yang menyertai sejarah ketika pindah dari Mekah yang mantan mantan istiqomah, kemudian menyertai kalimat kandidat yang dimaksudnya posisi Allah arti di ketika dengan kalimat menyediakan nah polisi peneliti ataupun kena tidak karena yang dikaji oleh ilmu namanya oleh ahli hadis, adapun khususnya ahli yang mengenal bisa secara kebiasaan. Nah, Fathul Bari yang disebutkan Mu'ajar Al-Asqalani di dalam hadis lain yang menerangkan tentang demikian, yaitu
Abdullah bin Zubair, tetapi mengenal Rasulullah. Yang dikatakan oleh Ibn yaitu adalah budak Abbas. Qala Iman dijawab oleh seolah-olah oleh mbah tersebut, itu budak daripada Abbas, bukan itu yang pernah disampaikan kepada bin Zubair. Tapi oleh Abdullah bin Zubair keperah nyan beliau nyan adalah paling jujur antara Abbas yang diambil oleh Umar. Abdullah yaitu tersebut dari Abi Ma'bad. Dan hadis yang menjadi Imam Asy-Syafi'i ketika beliau dua hadis tersebut memilih kemudian ikut bergabung dengan ayat Al-Quran. Dua hadis tersebut akhbarana Syafi'i qala akhbarana bin Zubair, yaitu sampaikan kepada dari Abdullah bin Zubair. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ucap orang yang tinggi berkata Rasulullah la ilaha illallah la syarika lah wa illa billahil azim wa la illa kafirun bis dan kita bawa kayak kita bawa mafhum bisauti kata bilang tapi sim tafdil a'la yang sangat tinggi sehingga dengar oleh ulama. Cuman dua oleh yang boleh berdasar kesejahteraan akademik sebab menyebut takut getnya ditunggu Allah hukum nak terawatnya hukum lainnya
dilakukan pertanggungjawaban. Baik imam untuk imam dengan dua bolehkan, tapi berdasarkan kalau bermakna hanya para imam besar, secara kecerdasan universal hanya kecerdasan kan jumlah imam mereka di bin Zubair perawi-perawi berhadis dan disepakati para sahabat-sahabat lain Rasulullah. Ketika luar makmum ternyata kaji kesemur yang diambil oleh Abdullah bin Zubair yang Abbas menunjukkan bahwa jejit berzikirnya oleh imam, makmum dan hanya urang luar. Ketika Islam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, urang kafir dilarang ikut kena ikut Allah Akbar. Ada mubahun lil makmum. Yang alasan pertama. Yang kedua, nyaw alasan imam kuat dengan hadis Ibnu Abbas yang lain. Bahasanya pada masa sallallahu alaihi wasallam mereka setelah selesai yaitu bi raf'is shaut dengan suara yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa antara imam makmum lain kedua boleh dengan suara yang yang cuma ini dua hadisnya ke pertempat yang beliau. Hukum yang pertama, hukum yang kedua, mana ghairil makmum tidak boleh bagi makmum yang oleh imam ini lahik berikut oleh beliau. Wa ayu dzakarallah dzakarallahu bima jahra au sirra kanun. Setiap imam berzikir kepada Allah dengan apa yang telah saya sampaikan, baik berzikir jahar ataupun sir lainnya. Syafi'i imam boleh zikir qalbiyah sampai oleh imam fa hasanun bagi imam mulai dia pun untuk imam untuk imam dan hukum secara karena ada hukum kedai oleh Imam Asy-Syafi'i gabung wajud lah benar. Nah kepentingan oleh Imam Syafi'i nyolongi
kepentingan dalam bentuk ibadat supaya baik baik legakan pusat jadi baik diterima sebagai kitab sebagai kesimpulan yang sampaikan. Nah, hukum nyopolai untuk baik gitu nya. Tuhan memberi Imam Syafi'i, tapi berzikir hanya Imam Syafi'i. Hanya boleh menyampaikan nilai bau dalam konteks jahar disampaikan oleh Imam Syafi'i. Hukum yang terakhir. Imam makmum Allah dan insu sholat illa ayat aman yajibu ayat minhu fayajhar. Ini untuk dan untuk makmum agar keduanya berzikir kepada Allah setelah selesai sholat. Wa yukhfiyani dan keduanya mengingatkan kecuali imam itu merasa kewajiban mengajarkan makmum. Nah, itu baru fayajhar. Gimana jihad dengan suara yang melengking, dengan suara yang tinggi dan sebagainya. Nah, buatkan beliau tanya yang tertinggi, yaitu tumas makmum kemudian mengajarkan memepah berasa subhanahu itu wala oleh nyawa datang kurungku wana salatik sampai sehingga menjadi kemudian jangan engkau ringan salah tasma naf engkau diri engkau apa yang engkau ucapkan yang ingin oleh nanti nyomani makmum pemain jamaah ketika nafas asal Syafi'i kepegah nuba jihad tepu je ren tidak hanai dron dengar tidak fikir jam benar kita ditafsirkan ada pendidikan tentang pakipan dikir jahal olehnya sendiri dan yang indah di sisi ucapan kapan tersebut bisa disampaikan Rasulullah karena subhanallah yang didengar orang yang ada di sekitar banyak nyanyi kan berarti yang sir adalah pengertian gerobaknya yang kelesir imam gebatasi mana sir don oleh don dan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar engkau nyanyi walat tajhar yang tinggi pak getanya biar budidaya la ilaha
lihat karena makna dia makna tidak nah anak jamak yang kumpul dengan banyak tuh hafid dan nah kemudian singkang yang oleh Tidorun dan yang ditakdir hukum oleh Imam Syafi'i oleh beliau ketika nyolong cuma di getanya marum oleh di kalau salah gupeduk mafhumnya mbak berkemah nama salah ini kan apa wamasil wamazamnya wamas Allah Imam Syafi'i tanya begini wamis itu ungkapan itu contoh bahkan oleh Rasulullah dibikin gambaran-gambaran dalam beritanya berzikir nabi bersir nabi jahar nabi zikir lain kedua Syafi'i yang disebutkan oleh masalah anak mimbar yakun ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berdiri di atas mimbar rukuk di atas mimbar watakoh dan turun beliau bisa ini dia tidak akan pemaksud yang ditunggunya oleh Imam Asy-Syafi'i nya untuk isti'amah tamsiliyah tahqiqiyah hukum oleh Imam Syafi'i Rasulullah cara rukuk cara sujud harus diingatkan oleh ini aktaru pernah beliau menyertai kan hanya kepejat dari sumber maka akan dijadikan sebagai arah tamsiliyah Imam As-Sakinnahu fima ara ahabba ay lam yakun yarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang perhatikan beliau sangat mengajar orang-orang mimma ba'da agaknya bagaimana cara rukuk nah kaifal qiyam warruku warrafa yu'allimuhum bagaimana sujud kemudian bagaimana qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum nabi mengajarkan mereka fi kullu sa'atun semuanya untuk meladani gambaran ikannya ulun zamannya terbuka mengajit dehudin Abu Yasin mendawan ada di bude ina kalau walaupun dua nah ini madi
Oh, nah, jadi salah cok nanti bantu nakunlah. Nah, zikir yang telah yang paling agung, yang paling besar. Nabi ikut siapa Allah kemudian mengantarkan yang hak gurunya juga. Kita juga kamu zikir 1000 ada untuk dalam urgent dari sampai jauh. Tapi kita lagi kemudian nyok ulun untuk dengan dia kiban la ilaha illallah sukuna pandang karena bagian daripada kepada narasumber kembali ini. Ya, terima kasih atas aku hanya bahwa amaliyah zikir jahat itu tuntunan dasar dari Rasulullah. Bagaimana dari kami kita ada di untuk dan sokopinya semuanya lengkap tentang zikir masuk penjelasan dan tentang dalam konteks judul tips ada juga di sokopi. Jadi saya kita dengan tertib jawab namun bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Mungkin barangkali kita beri kesempatan 2 orang saja. Jadi untuk pertama kita pesan yang masuk lewat di Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dari hukum zikir dan sir kalau ketika di hukum sir tentunya demikian hukum berzikir mereka bahkan dia harus pakai tujuan tarikan bertansi pada yang kita baca. Tarikatnya diajarkan mengenal cara keruku, kemudian ketika ada bacaan yang benar tadi tujuan tarikan. Maka pegawai Rasulullah SAW menlakukan siapa menuju suatu jalan yang dia berpakaian dengan ketika berzikir tanpa ilmu, ya karena berzikir tanpa ilmu, karena dia tidak ikhlas, yang belum paham lagi oleh Abu Mana apabila katanya kita baca zikir tersebut dengan ikhlas dan wal dikurung pikir dengan yang kita akan dilihat dengan pikir tanpa mengambil. Jadi yang bukan wajib, sunnah katanya ketika akan mengalir pahala dan turun enggak itu. Tapi menyota baca tanpa tarik kali harus turun air. Mungkin yang terima kasih. Jelas sekali ya, jawabannya jelas.
Pertanyaan selanjutnya, dalam banyak kitab mazhab Syafi'i disebutkan boleh, tanda kutip, boleh berzikir jahar imam untuk mengajarkan makmum iza awdal maklim awil takmin biasanya. Sehingga ada penjelasan sering kita baca di kitab jana, apabila makmum sudah tahu fayusir, dan itu istihsan kata Imam Syafi'i. Dimohon aku beri penjelasan. Kemudian masih ada lagi. Berapa kadar jahar zikir itu? Kadar jahar zikir itu kalau style frekuensi volume suaranya berapa? Kalau kira-kira tahu. Kemudian pertanyaan ketiga, dari banyak perbandingan yang guru sampaikan, mana yang harus menjadi amalan kita? Yang sudah kecil. Baik. Yang pertanyaan guru ilmu yang lebih siapa bidau. Jadi yang dimaksud dengan sir di dalam kita bukan sir memek babah anda. Yang kagak definisi oleh Imam Syafi'i. Wala tajal hatta tarfa, wala tukhafid hatta la tasma nafsak. Yang dimaksud dengan sir. Jadi kagak definisinya kagak dengan hak, yaitu kagak dengan pasal oleh Imam Syafi'i, kagak perjelas. Jadi yang dimaksud dengan sir dalam kitab-kitabnya, yang kita sekaligus pertanyaan yang kedua benarnya, tak ukuran di zikir yang ma'ruf, yang balik, yang jud. Ya, menyok karena ada pakai ini. Sebab yang dimaksud dengan zikir sir baik menghilangkan makna tadarruk, baik menghilangkan makna khufyah. Yaitu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu dengan tadarruk wa khufyah, yaitu dengan rendah hati, khufyah dengan taat. Nyapun. Nah, makanya bedanya urun daya lah harus saya dengan memantik dulu. Sebab yang memantiknya untuk melebar pemahaman tadarruk, melebar pemahaman khufyah. Harus didefinisikan itu yang maksud dengan tadarruk. Ngikut tadarruknya rendah hati. Yang dimaksud rendah hati ketika berjahar menghilangkan makna rendah hati. Misalnya lagi akan melakukan Bapak Presiden, saya hari ini sebagai rakyat engkau Bapak Presiden. Apakah kepada saya ini perlu bantuan karena kondisi anak-anak dan keturunan saya Bapak Presiden sampai hari ini putus sekolah Bapak Presiden. Yang tadarruk, suara besar, lantang, tapi tidak hilang makna tadarruk. Yang itu dipenan kulli jinsi. Nya dapat tahu hana dapat tahu lagi untuk yang diurang Wahabi Salafi, yang digonya kam doro harus menunoi mainan. Maka kena buya cip dawali, kena minta ilmu hukum yang betul, kena meminta baca, minta lalaut. Yang telah puhunan tu. Tapi kita punya minta baca dalam bayar. Nyo kena minta keture lam laut tak minta lam bayar. Engke telah puhunan. Maka nyo kena minta ilmu yang betul ustaz ben. Nah, jadi yang benar yang tahu. Kemudian mana khufyah taat. Arti taatnya itu pandu tu berikan nyabatannya taatnya tunduk, yaitu dengan rendah hati kepada Rasulullah. Yang kata jawab. Jadi kiban nada zikirnya melalui suaranya misalnya mana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jahat. Kan jahat tarfa. Tapi ini termasuk jahat sir. Cuman kan ada tak dengan pamita. Loh itu cuman yang menjadi ukuran standar kita suara, nya standar ma'ruf. Suara dah tanya onku.
ketika Rasulullah melewati Abu Bakar dan Umar. Pada saat Umar geperai itu, pada saat Abu Bakar begitu getegur oleh Rasulullah, "Hai Umar, balik atu depelan." Hai waktu kelewat Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, baik begitu atu." Tapi deperai becut. Nyokul yang disampaikan tadi. Nah, yang pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang ketiga yang bagaimana dari banyak perbandingan yang aku sampaikan, mana yang harus dipilih, malah tidak ada pilihan sir, ada pilihan jahat. Tadi ada pilihan Sofi A'la. Yang legekun Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Alul ulun tuan setelah saya gabungkan hadis tentang zikir jahat dan hadis tentang zikir sir, kemudian kedua hukum oleh beliau. Sunat zikir jahat punya tujuan dengan untuk menghidupkan hati perasaan kita dan untuk membangun kekhusyukan uru-uru yang hantam dengan zikir. Maka ketika didengar zikir, urunya akan terpanggil jiwa untuk berzikir kepada Allah. Lagi apa yang akan terjadi ketika Abdullah bin Zubair diriwayatkan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyanjut kriya sunat secara sir. Draw dan didengar oleh uru-uru yang ada di sekitar dia. Jadinya yang paling standar untuk dan aja. Mau nyuruh bedanya di daya, bukan teman terganggu orang lain. Menyuruh lain terganggu, yang dipertanyakan urusnya terganggu. Pertanyakan keislaman, kita pertanyakan tingkat keimanan di, bukan dia terganggu dengan takbir, bukan dia terganggu dengan tasbih, bukan dia terganggu dengan subhanallah dan sebagainya. Ulang dia aja ini, lainnya medan tu. Intinya jelas zikir jahat itu tentuan yang lebih menjadi turunan sebab al-Fahdi Abdul bin Al-Qasir bisa diikuti oleh orang lain. Menyangkut sabuk itu punya pernyataan tulis nama itu. Memang tak baca jahat. Apakah boleh berzikir jahat di munazah atau di masjid menggunakan mikrofon? Tak baca jahat, tapi yang terdengar bisautil a'la karena bila jauh. Jadi sehingga mengganggu, terdengar satu kampung sehingga merasa terganggu. Dan bagaimana solusinya? Ya, ini menarik. Ini waktu kamu diskusi di Aceh Barat baru 3 minggu yang lalu. Nah, sebahagian juga kita menyuruh kata premik, tetapi dengan standar yang akan digariskan oleh ulama, ini kan hanya terganggu je. Cuma yang beda pendapat menurut. Karena jika makruh bahkan jika haram ketika dia terganggu orang lain, ini tidak dilihat bukan karena dengan mic atau dengan suaranya, tapi ini jika hukum dia. Hukumnya membuatkan dari ilat, kenapa ilat tinggal di haram karena terganggu orang lain. Maka ketika ada pakai mic dia terganggu, walaupun guna dengan suara tanpa pakai mic guna secara standar hukum yang kali digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, yang tidak apa-apa, tetapi yang menurutnya terpengaruh, terganggu. Bagaimana solusi ini? Harus tanda keidinnya hukum belum begitu, pegang deh. Ya, hak beristirahat ini. Bahkan kabar kembang dengan kondisi orang istirahat pun tu. Ubena urung kampung yang kekrai dengan suara tanya udah. Talaknya kesepakatan. Nyoy kamu pakai ni jemnya. Menyo tergangguannya kamu hanam pakai ni. Tapi menyo hana terganggu, nak izin kamu pakai ni. Awak kamu berzikir, hana ku abu berzikir tu. Menyo hana pem ku pare mi kamu juk pulang pem. Nyang kaju pegang. Hana masalah. Ya, karena dan berzikir tak juga dekat dia, yang betul tak juga dia. Cuma yang menurut kau ada pertanyakan bukan dekat dia, yang agak berzikir. Lagi orang Kristian ada ini. Jadi, yang saat kamu kan, yang ulun tuan dekat solusi ini, kita nyonya menyokkan adidaya di sekitar dayangan tanah kebrikan, tatanya. Pujud kamu berzikir, pujud kamu adzan berat tu, tinggal kampungnya terdengar. Monyo hana dawa, pergi lagi berat tu hana mataran. Terima kasih. Jadi tidak ada kalau berzikir anak juga kecuali bertajim. Barangkali untuk lebih semangat tadi kita sepakat atas juga keinginan daripada menteri, tapi kesempatan yang beda seorang orang boleh bertanya secara langsung pada audio secara tangan, video sebenarnya langsung tuh baik dari Jambi langsung ada yang mau bertanya satu orang aja ya, karena waktu terbatas nanti ada kemarin yang lain.
beri inang bina itu beragam nasihat. Kami beri, boleh beri inang itu beragam nasihat. Tapi untuk yang lain tidak ada ya. Banyak untuk. Ada penitia, mohon foto, ada. Langsung Sudah ada langsung, ya. Satu. Langsung kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahimun Utusan Radan dari Aceh Besar. Dalam hal ini terima kasih sekali kepada Wali Kota Teri yang telah banyak memberikan ilmu kepada kami. Pada hari ini sangat berbahagia sekali kita bisa bertemu dalam suatu yang seperti ini. Baik, terima kasih. Wali yang mulia, bagaimana kalau zikir itu yang bersinggungan dengan fatwa? Yang bersinggungan dengan fatwa boleh kita lihat pada hari ini yang beredar kadang-kadang memaknakan kalimat hu itu tidak kepada Allah. Itu yang pertama, karena sinar pencerahan umat hari ini sangat diperlukan kepada kita agar tidak ada kesimpang siuran di dalam kita memaknakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini kalau tidak ada penanganan yang serius dari para ulama, akhirnya kita berjurus kepada pengamalan tauhid akidah kita melenceng dari ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mensarankan kepada para ulama seluruh Aceh, bila ada zikir-zikir yang membuat kesamaran makna dan bersinggungan dengan fatwa, kita mohon pada hari ini untuk kita tetapkan fatwa muzakarah ulama bahwa zikir yang bersinggungan dengan akidah, yang bersinggungan dengan etika kita kepada Allah, mohon dari para ulama hari ini untuk disyaratkan kepada umat. Karena tadi kalimat yang diberikan oleh Wali tadi bahwa kita para ulama ini adalah sebagai sinar pencerahan kepada umat. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Langsung bertanya nanti jawab Arbi. Ya, protot sini satu orang. Cukup satu orang dulu, nanti ada kesempatan lagi karena waktu kemarin yang lain. Pak Maulana, Pak Maulana. Ya itu Nabi Maulana loh, ramai Pak. Waktu satu orang. Operator benangnya. Ya langsung pertama ini langsung ke poin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Gayulus, para guru-guru, para abang yang hebat, pasti wajah saya sangat dikenali karena guru-guru saya yang diwakili di Labuan Bajo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja kepada titik poin yang kami maksud sesuai dengan arahan moderator. Yang pertama, sekarang banyak berkembang di kampung-kampung, di desa-desa, dan di mana saja kelompok kaum ibu-ibu mengadakan wirid yasin dan tahlil dan sebagainya. Yang kami tanyakan di sini, bagaimana hukum mengeraskan suara berzikir bagi orang perempuan atau jihad, tatkala berzikir la ilaha illallah dan lain sebagainya secara berjamaah, sedangkan yang memimpin zikir tersebut bukan atau imamnya bukan orang laki-laki. Apa hukumnya bagi mereka yang tidak dibimbing oleh kaum laki-laki atau guru-guru laki-laki? Yang pertama. Yang kedua, sabi guru kita. Yang kedua, zikir itu diibaratkan dalam tarekat. Ada seperti karangan di buku-buku para guru
guru-guru kita dalam tarekat Naqsabandiyah, ada ibaratkan kegiatannya diistilahkan ada suluk, ada torekat, ada zikir suluk, ada zikir torekat, ada zikir sir, ada zikir qir, ibarat wudu, ada juga zikir raji. Yang kami tanyakan di sini, bagaimana gambaran zikir qir dan raji? Gambarannya saja. Yang ketiga, Pak, udah cukup Pak. Ya. Udah cukup dua aja Pak. Aku dua aja jangan karena waktu dan juga keadaannya. terima kasih. Jadi ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini tadi menyangkut amalan zikir bila bersih hubungan dengan fatwa. Seperti dilaksanakan langsung ke guru dan pertanyaan dari ini tentang jamaah zikir itu. Pakai mic minum mereti buat yatim dengan lembaga belum lembaga itu. Nanti aku mimpi jamaah ini. Ujilah. Baik, terima kasih kepada Halim dari Banda Aceh. Itu istilah sebenarnya singkatan, ya, singkatan daripada la ilaha illallah. Menurut perspektif sufi yang memang dia mengatasnamakan diri dengan tanda kutip tanda lunak kita kan. Bahkan juga dulu asal katanya asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena orang ini tingkat kedekatannya dengan Allah sudah saking dekat, sudah saking ta'zim, kata king menghamba, tiga nama yang kenal dengan Allah. Paling yang agunkan terdahulu yang urang tersebut memang urang baik, urang dikenal, urang yang berjasa. Anak mengati tak kenalnya, anak mengati tak kenal. Kita aja tahu Abuya Aceh Daudi. Anak mana? Tuan Abuya Aceh Daudi. Anak mana dia kena Aceh Daudi. Tahu urang kena urang yang kata, urang yang memang hati kita melekat dengan Allah. Dia kena urang sufistik. Nah, urang tersebut kalau dia kata tak Nabi atau urangnya kata dengan Allah, jadi di 20 petirnya lagi kena Rasulullah Pak Tidaurina nya kena berzikir pada orang kelewat tadi nurinanya nah batu-batu zikir dan putiran-putiran lain sampai kena oleh Rasulullah kepun zikirnya yang zikir itu berjumlah Allah ciptakan makhluknya yang kena Allah Pak Tidaurina. Jadi yang urang pegangnya adalah ketika urangnya memang di dalam dek tengah kep tengah pejuang tengah menonton tengah tu menonton tu menonton hati nya kan lepas dengan Allah nyanyi nak merasa dia hanya menghati menyebutkan Allah yang la ilaha illallah kepetingkat Allah karena tingkat inherenitas tingkat penyatuan tingkat tinggi hanya menghati dengan Allah baru kena Nyudah bukan merinding karena orang pernah mencoba dan membaca kitabnya dan coba. Nah, nyudah terharu karena merinding karena pernah mencoba. Nah, tapi nyawa memang tak kena tanafi waknya oleh fatwa kali nafikan hadir tanya berpikir menyalahi dengan nas, menyalahi dengan hukum dan harus amalkan apa yang difatwakan oleh para ulama. Nah, hunya adalah singkatan daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah baru menyangkut Allah. Alihkan Allah baru karena tingkat gaknya kamu inherenitas dengan Allah ucapan jana asing lidah mulut adalah dengan Allah kena dan sebagainya. Mampu harum dengan puharum menyertai secara nas dalil harum. Mau kibantar baik tak pun. Kibantar tak pun lagi akan Rasulullah. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu yang akan difatwa oleh para ulama katanya. Macam mana ada orang yang baik coba-coba katanya di Abu Ya tak kena. Ya, jadi sehingga awak tak kena Abu Ya mana? Anda dia kena Abu Ya. Puji beliau. Yang kata beliau gatau dari kata Abu Ya.
karena saking dekat katanya dengan Awliya mana beliau atau wanita hikayah enggaknya beliau karena dia tanah ke Awliya kan bukan karena tingkat penyebutan benar luar biasa. Yang jawab langsung ke pertanyaan yang kedua dari Tunku Arbi ya. Hukum ini menjadi dalam kitab-kitab fikihnya kayak bilangkan dan sembahyang perangkat tu berarti sembahyang bawah karenanya dia anggap aurat. Makiban dicinokan maklum karena sebagian ulama berpendapat jid menyanyi urinam kalau memang untuk mengajak kebaikan memang ada hadisnya itu. Hanya karena yang terjadi khilaf maka tanya karena urun daya jak lagi kedaya yaitu urinam dibaca berzikir kena jak wirid ya kedua-dua tak mengenal magang yang kedih tak hukum tamzir mental tak banding tak kias tamzir mental kedih yang musuraya pakai mi yang musuraya pakai mi yang pahalam tu tapi dia jangan nasi blok junatu naga nya juga saja ngoto nanya patut papu agak sana umma nya dibayang nya ukuran tu betul dibayang mau pulau jadi yang bisa mengganggu jiwa pulau mereka jadi yang hari menjadi dalam kitabnya jelas sekali tapi yang mantan potensi untuk terjadi khilaf. Terima kasih. Sangat jelas akhiran dari jawaban. Intinya dari dua pertanyaan tadi sangat jelas bahwa kesimpulan bahwa kita tetap mengamalkan dalil. Adapun dengan bagi orang sufi itu ada satu prinsip antara salafus hadis Muhammad kita tahu ikhwan dan ikhwan. Tentu mereka lebih paham kita tasdid tafsir ahli untuk pertanyaan untuk tadi tetap la talbisul haqq bil batil. Kalau berzikir kalau melakukan atau untuk pemerintah kita membaca lebih baik. Intinya langsung kita dengan kesimpulan daripada pemaparan aku menyangkut dengan zikir jahat. Waktu 2 menit mengambil jadi langsung di pendapat beberapa yang memang harus amalkan dari masyarakat An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi sahih hadits taqtadi istihbab rafi as-sawt bil qira'ah wa hadits taqtadi anna al-israr wal ikhfa' afdal. Jadi baca sebutan sunat tak angkat suara mewadadah beraisu dengan bacaan Quran dan lain-lain sunat. Kemudian ada misalnya menjalankan sunat cipta sir tak ikhfa' lebih baik. Qala ulama wa tariqul jam'i bainahuma anna al-ikhfa' ab'ad min ar-riya' fa afdalu fi haqqi may yakhafu riya. Jadi berkata para ulama gabungan hadis-hadis antara hadis jahar dan hadis sir yang kesimpulan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ikhfa yaitu zikir sir itu lebih bagus untuk menghindari riya dan lebih bagus untuk menghindari riya. Bahwa afdal fi haqqi may yakhafu riya. Justru sebaliknya berzikir jahar itu lebih bagus pada orang-orang yang bisa menghindari kepada orang-orang yang bisa takut dengan riya ya. Wa kata ma yata'addal musallun wa ghairuhu bijahri hanya terkait dengan zikir jahar adalah yaitu orang-orang yang bisa menyakiti zikir dengan bisa menyakiti orang sholat dan lain dengan zikir jahar. Fal ikhfa afdal maka zikir sir itu lebih baik. Artinya itu anak panjang baca. Jadi kesimpulan dua menyerta baca zikir sir untuk menghindari riya dan baik. Kemudian kita baca jahar tapi justru untuk menghidupkan hati si pembaca tersebut dan untuk menghindari kegantukan yang pegawai Nawawi untuk begadang ngantuk dan untuk mengusir setan yang lebih baik baca zikir jahar. Nyedayahnya alhamdulillah ada dia dengan zikir jahar insyaallah ibnu setan baru tak biasa zikir jahar. Terima kasih. Akhiran dapat kita simpulkan apabila kondisi memang terjadi beradu antara zikir jahat dan zikir sir tentu yang tidak perlukan zikir jahat. Sekian dari pemaparan aku Maki dari